Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih melihat sasaran yang paling mudah untuk kita bisa mengajak dan mengerjakan apa yang dicanangkan oleh gereja 111 kali 5. Eh, Tentu Bapak Ibu Saudara bisa praktek dan sekali lagi saya katakan bahwa Yesuslah gembala agung kita dan kita bisa sampai kepada domba-dombanya kalau melalui Yesus sebagai pintu. Nah, eh, di cerita ini ayat ini kita juga akan bisa melihat bagaimana sebenarnya yang paling mudah saja kita lakukan, kita kerjakan, ya. Dan kerinduan saya Bapak Ibu Saudara bisa mendoakan ini lalu mendapatkannya sehingga eh, kita bisa mendapatkan mengerjakan satu ini kali 5, Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Nah, mari kita membaca firman Tuhan di Kisah Para Rasul 8 ayat 27, kemudian kita lompat ke 30 dan 31. Ya. Demikian firman Tuhan. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu dari negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Filipus segera di situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik ke dan duduk di sampingnya. Lalu ini Filipus ya menjelaskan maksud dari kitab Yesaya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat, kita bisa mengamati, kita bisa mengerti, memetakan adalah hal mudah Bapak Ibu Saudara jika kita diperintahkan Tuhan, kita mendapatkan hati Tuhan, kita mendapatkan kasih Tuhan untuk seseorang Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan akan membuka itu, Tuhan akan eh, meneguhkan apa yang kita katakan, meneguhkan apa yang kita eh, akan beritahukan kepada sasaran kita, saudara-saudara ya. Nah, tentu dengan doa, tentu dengan sungguh-sungguh kita tanya kepada Tuhan, kita minta, kita doakan. Kalau kita bertemu orang itu, Tuhan bisa memakai lidah bibir kita, perkataan kita, penumpangan tangan kita. Saudara-saudaraku bisa diteguhkan oleh Tuhan dan itu terjadi sesuatu dan kita benar-benar menjadi utusan Tuhan, kita benar-benar menjadi orang-orang yang menyampaikan kabar baik ya Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita lihat poin to poinnya, sasaran yang bisa kita kerjakan ya. Pot ini personal on target namanya Bapak Ibu Saudaraku ya. Personal on target atau sasaran berikutnya ya. Iya, ternyata di ayat-ayat yang kita baca tentang sida-sida itu banyak sekali nilai-nilai yang kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, saudara-saudaraku, ini sida-sida ini mau pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ya, saudara-saudaraku. Kemudian yang kedua, dia membaca atau meneliti kitab suci tapi tidak mengerti maksudnya, keliru penerapannya, saudara-saudara ya. Kemudian yang ketiga, orangnya mau dibimbing atau dimuridkan, bahkan dia sendiri menanyakan hal itu. Bagaimana kalau aku eh, mengerti hal itu kalau tidak ada yang membimbing aku gitu ya. Jadi dia sangat membuka diri. Dia sangat terbuka Bapak Ibu Saudara dan banyak orang-orang yang ingin sebenarnya dibimbing ya. Kadangkala kita enggan karena kita yang tadi penyebabnya kita tidak datang kepada Tuhan. Ya, saudara-saudaraku. Kemudian orang mau menerima kita, saudara-saudaraku, untuk menjadi pembimbingnya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara ya.
Nah, saya punya pengalaman menarik, Bapak Ibu Saudara, dengan hal-hal ini, ya sasaran-sasaran ini, saudara-saudara. Dan Tuhan memang pakai kita, saudara-saudaraku, untuk ketemu dengan orang-orang yang hatinya, minatnya, saudaraku, semangatnya sudah matang. Ya, sehingga dia membaca kitab suci sendiri, sehingga dia, saudara-saudaraku, dia mengartikan sendiri gitu ya, sehingga dia mencari orang yang bisa membimbing dan memuridkan, ya saudara-saudara, dan dia bisa menerima siapa aja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat orang-orang yang demikian dengan ayat-ayat yang di bawah itu, saudara-saudaraku. Ya, orangnya memang cari gereja, ya saudara-saudara, saya banyak ketemu orang, saudara-saudaraku, dia nyari tempat ibadah, ya. Contohnya misalkan mahasiswa, saudaraku, mahasiswa datang ke Semarang, ya saudara-saudaraku, dari luar kota, luar pulau, luar negeri mungkin, saudara-saudaraku, dia nggak tahu tempat ibadahnya di mana, dia nyari, saudara-saudaraku. Dia nyari dan banyak sekali dari mereka rupanya juga nggak ngerti maksud dari kitab suci, saudara-saudara. Nah, kita perlu menemukan orang-orang yang demikian dan orangnya sangat terbuka, haus dan lapar untuk dimuridkan, saudara-saudara. Dan memang dia mau dibimbing. Nah, banyak sekali saudara-saudaraku kita menemukan orang-orang demikian di kampus, di sekolah, di kantor, saudara-saudaraku. Ini hal yang mudah. Ya, kalau di kita belajar misi, kita harus kenal M1, M2, M3, M4, saudaraku ya. M1 itu Yerusalem, orang yang sama dengan kita, saudara-saudaraku. Sorry, Yudea, Yerusalem, saudara-saudara, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku, ini tanpa barrier sekali, ini tanpa masalah sekali, Bapak Ibu Saudara. Ini tanpa risiko sekali. Orangnya mau beribadah, tapi nggak tahu tempat ibadah. Orangnya mau suka baca Alkitab, walaupun tidak mengerti. Alkitab kadang sebagai sebuah pelarian dari sebuah dosa dan pelanggaran, saudaraku, dengan baca Alkitab, dia merasa tentram, dia merasa tenang, saudara-saudaraku, kemudian eh, dia benar-benar mencari orang yang pengen dia cerita, saudaraku, masalahnya. Nah, kita harus menemukan orang-orang yang demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Ini sasaran yang paling mudah, ini sasaran yang paling bisa kita kerjakan dari awal, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, saya dulu di kampus ketemu banyak sekali orang-orang yang seperti ini, ya. Di Wah, apalagi di SMA, saudara-saudara, banyak sekali mereka sedang mencari jati dirinya, mereka sedang mencari siapa dia, saudara-saudara, dan kita bisa tolong mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, mari kita melihat, kita tanya kepada Tuhan. Tuhan adalah pintu untuk kita masuk kepada mereka. Kita melihat, saudara-saudaraku, orang-orang yang mau pergi ke ibadah, belum tahu tempat ibadah, saudara-saudaraku. Ya, kita mau, saudara-saudaraku, ya, saya kemarin dengar kesaksiannya Kak Edi Sanyoto, saudara-saudaraku, Kak Edi Sanyoto cerita sama sama saya, dia dia ketemu dengan orang yang mencari gereja. Bukankah itu mudah, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bawa dan kita langsung punya satu kali enam, kata Pak Edi Sanyoto kemarin, saudara-saudara ya. Kemudian eh, orang saudaraku dia belum mengerti kitab suci karena belum lahir baru, belum diterima Yesus rupanya, walaupun dia sudah Kristen lama, ya. Dan dia berkata dia mau dibimbing, itu luar biasa. Kesaksian ya dari teman-teman kita di Semarang Barat. Jadi katanya kemarin langsung penuh Pak Kris. Wah, hebat sekali ya. Tentu teman-teman Semarang Barat karena berdoa kepada Tuhan. Nah, mari kita berdoa, kita temukan orang-orang yang paling mudah ini dan barriernya sangat tidak ada, saudaraku, tantangannya sangat tidak ada. Orang yang mau meneliti kitab suci setiap waktunya, orang yang mau dibimbing, dimuridkan, orang yang mau. Mari kita lihat, Bapak Ibu, di kampus banyak. Semarang diberkati Tuhan dengan banyak sekali orang-orang yang akan
datang, bahkan sudah datang di Semarang. Kemarin Mas Haji juga cerita di eh, apa Tikes Trogorejo ya, mereka juga ketemu dengan orang-orang yang demikian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta supaya Tuhan temukan kita orang-orang yang demikian. Tuhan Yesus memberkati.